Let's see it. We give to God, we share with one another, not for praise, applause, or gain, but to honor and trust God for His provision. In 1 Samuel 23, David risked his life to save Keilah. He did not seek reward nor bargain with God. He acted out of covenant faith, trusting God's hand, not human acclaim. Why give when nothing comes back? Because God gave us His Son without lack. John 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. In Christ, we learn what true giving means. So giving is not a transaction, not self-promotion, but a reflection of the cross, God's greatest devotion. When we give without expectation, we declare the gospel to every nation. Shalom, selamat pagi umat pilihan Allah. Mari kita semua mau bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami mau bawa sembah puja-puji kami untuk Kau Tuhan. Mazmur kami hanya untuk Kau Bapa pagi hari ini karena kami percaya Kau adalah Tuhan untuk selama-lamanya, Kau Allah untuk selama-lamanya Bapa. Kau berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, kedaulatan-Mu atas kami itu nyata Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umat yang percaya dan siap memuji dan memuliakan namanya, kita katakan bersama-sama, amin. Beri sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Terbesar dan mulia, ajaib semua.
Kasih yang kau beri, kasih yang selalu pasti. Bagaikan mentari menghangatkan jiwa ini. Tanganmu yang bawaku ke air yang tenang.
yang kami minta di dalam nama Yesus, itu yang akan kami terima. Itu yang akan kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa. Selamanya Kau Tuhanku Yang utama dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mau kesampingkan semuanya lebih dahulu Bapa. Kami mau utamakan Engkau dalam hidup kami. Tanpa Engkau siapa kami Tuhan? Kami tidak bisa bermegah dengan diri kami sendiri. Kami hanya bisa bermegah bersama dengan Engkau Yesus. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Nyatakan selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Harapan kami hanya di dalam Kau Tuhan. Kami tak mau lepaskan Kau. Kami tak mau tinggalkan Kau. Hidup mati kami bersama dengan Kau Yesus selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Pengharapan di dalam-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Selamanya ya Tuhan, kami akan menyembah-Mu, mengikuti-Mu seumur hidup kami. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Yalah Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, kedaulatan-Mu yang utama dalam hidup kami Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Bapa. Yalah Tuhan, Engkau Allah Roh Kudus yang berbicara atas setiap hati kami. Kau yang berbicara Tuhan. Kuasa lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Dan setiap perkataan-Mu Tuhan boleh menyentuh setiap hati kami. Memulihkan hidup kami. Membawa kami Tuhan boleh melihat akan rencana-Mu yang agung. Akan rencana-Mu yang mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom. Oke. Pagi hari ini kita mau belajar. Kita mau mengerti akan kedaulatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita melalui kisah Yakub dan rencana agung Tuhan dalam kehidupan Yakub dan pastinya dalam kehidupan kita semua. Mungkin kita seringkali bertanya Bapak Ibu Saudara, apakah itu diri kita atau anak-anak kita? Apakah seorang anak yang lahir dan besar dalam keluarga yang fatherless? Bagaimana tidak ada sosok seorang ayah dalam kehidupan seorang anak? Anak itu bisa sukses. Anak itu bisa diberkati. Kita bisa diberkati, kita bisa menerima kemenangan. Bahkan rencana agung Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana rencana agung Tuhan tetap terjadi meskipun Yakub hidup dalam keluarga yang tidak harmonis. Dan Yakub hidup dengan tidak menemukan figur seorang ayah yang baik dalam kehidupannya.
Apakah sih sebenarnya fatherless itu? Fatherless itu adalah suatu kondisi di mana anak tidak memiliki sosok seorang ayah yang hadir dalam kehidupannya, baik itu secara fisik maupun secara psikologis dalam kehidupan mereka. Mungkin ayahnya sudah meninggal, atau ayahnya pergi di luar kota jauh bekerja, atau ayahnya ada sebenarnya, keluarga yang lengkap, tapi tidak punya waktu yang intim, tidak punya waktu bersama dengan anaknya untuk bermain, untuk ngobrol, seperti itu. Bahkan mungkin ada anak yang diperlakukan tidak adil oleh seorang ayah. Bagaimana tidak adil? Ayahnya itu membedakan antara dia dengan saudaranya. Jadi perlakuannya berbeda. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana kisah Yakub, ketidakadilan Ishak. Next. Ketidakadilan Ishak membentuk Yakub tumbuh menjadi anak yang licik dan culas. Kejadian 25 ayat 28 dikatakan Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi Ishak ini lebih sayang kepada Yakub, saudara. Kepada Esau. Sebenarnya apa sih dampak dari tidak adanya figur seorang ayah dalam pertumbuhan seorang anak? Kondisi fatherless ini dapat berdampak negatif dalam perkembangan emosional anak, dalam sosial anak, dan dalam emosi seorang anak. Kan anak itu merasa tidak aman. Dia kebingungan dalam mencari suatu figur panutan seorang ayah. Hingga dia berusaha mencari bagaimana sih seorang ayah itu. Dia berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan penerimaan dari dunia, dari teman-teman, dari luar. Ya, saudara. Yakub tumbuh dalam keluarga yang fatherless, papanya enggak sayang sama dia seperti papanya sayang kepada Esau. Dan Yakub tumbuh sibuk mencari validasi penerimaan dari papanya. Tetapi yang terjadi, saudara, persaingan itu tidak sehat. Dan Yakub menipu kakaknya. Dia sangat iri melihat papanya sering memanggil Esau, sering ngobrol, sering makan bersama. Bahkan Yakub mempunyai rencana untuk menipu kakaknya. Dia tahu kakaknya itu suka berburu. Dan dia tahu kakaknya itu suka sup kacang merah, saudara. Nah, waktu Esau pergi berburu, Yakub ini bikin sup kacang merah. Dia sudah punya rencana dengan liciknya, saudara, untuk mencuri hak kesulungan kakaknya Esau. Dia memasak sup kesukaan kakaknya itu dengan nikmat. Jadi waktu kakaknya itu pulang, dia mencium, udah capek kan ya, pengen makan, lapar pasti ya habis berburu. Nah, dia itu pengen banget makan sup kacang merah buatan Yakub. Tapi itulah saat Yakub menipu kakaknya. Dikatakan di Kejadian 25 ayat 30. Next. Kejadian 25 ayat 30. Nah, kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Nah, perangkap Yakub berhasil. Itu sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub kepada kakaknya, juallah dahulu kepadaku hak kesulungan. Itu liciknya Yakub. Dia mengiming-imingi kakaknya dengan sup kacang merah kesukaannya untuk ditukar dengan hak kesulungan Yakub. Kemudian next, sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya.
Setelah bersumpah, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, demikianlah lalu ia berdiri dan pergi, demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Hak kesulungan adalah sesuatu yang sangat berharga, tapi sangat disayangkan. Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Karena ketidakadilan dalam mendidik anaknya. Ishak tidak adil terhadap Yakub dan Esau. Yakub tumbuh menjadi anak yang licik. Dia menipu kakaknya Esau dengan sup kacang merah untuk mengambil hak kesulungannya. Poin yang kedua dalam kehidupan Yakub, Bapak Ibu Saudara. Yakub tumbuh sebagai alat kompetisi antara ayahnya Ishak dan ibunya Ribka. Tadi dikatakan di ayat yang pertama bahwa Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Nah, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Jadi ada persaingan antara papa dan mamanya. Kemudian Ribka ini sayang banget kan ya saudara sama Yakub. Nah, waktu Ishak semakin menua, dia memanggil Esau anaknya yang sulung. Kemudian dia mengatakan, Esau di sini, kamu pergi ya berburu. Kemudian dari hasil buruanmu itu masakin aku masakan kesukaanku. Setelah aku memakannya, aku akan memberkatimu sebelum aku mati. Gitu Ishak mengatakan kepada Esau. Tetapi Ribka mendengar, ibunya mendengar, saudara. Nah, Ribka ini karena sangat kasih kepada Yakub, dia justru mengajari hal yang jelek. Dia tidak mau anak kesayangannya ini kalah sama Esau, anak kesayangan dari papanya. Jadi benar-benar terjadi kompetisi. Sebenarnya yang membuat kompetisi itu apa? Bapak dan ibunya sendiri, kedua orang tuanya, Bapak Ibu Saudara. Dan itu membuat perpecahan dalam saudara. Kemudian dia mengatakan kepada Yakub, kamu mengambil domba yang terbaik, lalu aku akan masak kesukaan papamu. Karena tadi papamu tuh ngomong kalau mau memberkati kakakmu sebelum dia meninggal. Terus Yakub takut sebenarnya saudara. Sebenarnya Yakub itu nggak mau. Nanti kalau ketahuan gimana mah, gitu kan? Gimana bu? Lengannya Esau itu kan berbulu, sedangkan lenganku itu licin. Nanti papa kalau tahu aku justru akan dikutuk. Tapi apa yang dikatakan oleh ibunya, Bapak Ibu Saudara? Aku akan menanggung kutuk itu. Sungguh luar biasa ibunya ini membuat skenario yang sedemikian rupa untuk mengajari anaknya menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat. Katakan di Kejadian 27 ayat 4, olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang ku gemari, sudah itu bawalah kepadaku supaya aku makan agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Itu yang dikatakan Ishak kepada Esau. Tapi ibunya berkata di Kejadian 27 ayat 10, bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Jadi ayahnya mau memberkati kakaknya, tapi ibunya pengen berkat itu ada pada adiknya Yakub. Kemudian Yakub ini adalah anak mama. Jadi dia itu maut, pokoknya apa kata mama dia manut, Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian setelah selesai dimasak, Yakub itu datang kepada bapaknya memanggil, Bapak, sambil membawa semangkok makanan yang sudah dimasak oleh ibunya Ribka. Lalu Ishak memanggilnya, mari mendekat, mari datang kepadaku anakku. Kemudian benar apa dari dugaan Yakub. Papanya tuh langsung memegang tangannya, tapi sudah dibalut dengan kulit kambing. Jadi papanya ini jadi bingung, loh tangannya berbulu kayak Esau,
tapi kok tadi manggil bapak itu kok suaranya Yakub gitu. Tapi dia Bapak Ishak tetap memakan masakan yang sudah disediakan oleh Ribka yang dibawa oleh Yakub. Setelah selesai memakannya, Yakub ini kemudian Ishak ini menyuruh Yakub itu untuk mendekat dan menciumnya. Dan apa yang sebenarnya Ishak cium, Bapak Ibu Saudara? Ishak mencium pakaian Yakub. Dan dia lalu memberkatinya. Dikatakan di 27 ayat 27b, Ishak mengatakan kepada Yakub, sesungguhnya bahwa anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati oleh Tuhan. Yakub itu baunya seperti padang karena dia suka, sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Padahal sebenarnya Ishak mencium bau Yakub, pakaian Yakub. Tapi dia tetap memberkati sebagai anaknya Esau. Kemudian singkat cerita setelah Yakub diberkati, Yakub keluar, kemudian datanglah Esau. Dan Esau sangat marah setelah mengetahui kalau berkatnya itu sudah diberikan kepada adiknya, Bapak Ibu Saudara. Dan perpecahan dalam persaudaraan antara Yakub dan Esau ini semakin memanas. Esau menaruh dendam kepada adiknya dan berencana membunuhnya setelah ayahnya meninggal. Tapi kedua orang tuanya mendengar maksud hati dari Esau. Lalu dia memanggil Yakub. Dia menyuruh Yakub untuk pergi dari rumah, untuk pergi ke rumah pamannya Laban supaya tidak dibunuh oleh Esau. Nah, karena perbuatan dari ayah dan ibunya menjadikan seorang anak sebagai kompetisi, akhirnya Yakub harus berpisah dari keluarganya untuk pertama kalinya. Saat Yakub keluar dari rumah, dari keluarganya, pembentukan Tuhan mulai terjadi. Saat Yakub mulai keluar dari zona nyaman, biasanya anak mama, dia harus berjalan sendiri. Pembentukan Tuhan mulai terjadi. Yakub meninggalkan keluarganya di Kejadian 28 ayat 5. Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke Paddan Aram, kepada Laban dan anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Dan saat dalam perjalanan ke rumah pamannya, Yakub bertemu dengan Tuhan dalam mimpi untuk pertama kalinya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berdiri, dalam mimpinya itu Tuhan berdiri di samping Yakub. Tuhan memberkati Yakub dan keturunan Yakub. Bahkan berjanji untuk menyertai dan melindungi kemanapun Yakub pergi. Dikatakan di Kejadian 28 ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saat terbangun dari mimpi, Yakub baru menyadari, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu ada di sana. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yakub seorang diri. Mungkin sama dengan seperti kita, Bapak Ibu Saudara. Saat kita dalam kekalutan, kecemasan, ketakutan. Saat itu kan Yakub takut dibunuh Esau ya. Dia takut harus pergi ke keluarga yang tidak biasanya dalam keluarga intinya. Seringkali kita lupa kalau Tuhan itu ada di sisi kita. Tuhan itu ada di samping kita, bahkan janjinya ya dan amin. Dia memberkati kita, dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Kemudian sampailah Yakub di rumah Laban. Saat Yakub melihat Rahel, dia langsung jatuh cinta kepada Rahel anak Laban. Dikatakan Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Itu yang dikatakan Yakub kepada Laban. Tapi setelah bekerja 7 tahun, Bapak Ibu Saudara, ternyata Yakub tertipu oleh pamannya. Di hari pernikahannya yang diberikan oleh Laban bukanlah Rahel tapi Lea kakaknya.
Yakub sangat kecewa. Tapi puji Tuhan, saat dia sadar waktu dia bertemu dengan Tuhan untuk pertama kalinya, dia tahu Tuhan ada di sampingnya dan responnya berbeda. Kemudian Laban mengatakan, aku akan memberikan Rahel setelah 7 hari pernikahanmu. Oke. Tapi kamu harus bekerja lagi sama aku, kata Laban pamannya. 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Nah, dia bekerja dengan sangat rajin, dengan luar biasa, dengan pokoknya profesional yang terbaik dia berikan kepada Laban untuk sebagai balas budinya mendapatkan Rahel. Tapi sekali lagi Yakub ditipu oleh pamannya. Saat dia mau pulang, ternyata kambing dombanya itu ditipu. Jadi Yakub itu mendapatkan cuma dikasih kambing domba yang kurus-kurus yang sakit-sakitan, Bapak Ibu Saudara. Padahal dia sudah memberikan yang terbaik. Terus kemudian dengan cerdiknya, seperti dikatakan firman Tuhan, cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Kemudian Yakub bekerja lagi selama 6 tahun. Dan dia dengan cerdik untuk bagaimana caranya supaya kambing domba yang terbaik itu yang bisa dibawa pulang. Nah, di rumah Laban itulah pertama kali Yakub ditipu. Ya, kalau dulu waktu di rumahnya dia menipu kakaknya untuk mencuri hak kesulungan. Kemudian dia menipu ayahnya untuk mendapatkan berkat. Tapi di rumah Laban dia ditipu oleh pamannya sendiri. Kemudian singkat cerita, Yakub berhasil membawa seluruh keluarganya, Lea dan Rahel dan anak-anaknya beserta seluruh kambing dombanya untuk kembali pulang ke rumah ayah dan ibunya. Di dalam perjalanan, di dalam ketakutan dia akan bertemu dengan Esau. Aku nanti dibunuh enggak ya? Kakakku masih marah apa enggak ya sama aku? Tapi Yakub bertemu dan bergulat dengan Tuhan. Di Kejadian 32 ayat 26 dikatakan, setelah Yakub menang, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Itu yang dikatakan Yakub. Dia sudah menang, tapi dia meminta berkat. Bapak Ibu Saudara, Yakub menyadari bahwa berkat hak kesulungan yang dicuri dari kakaknya dan berkat yang diberikan ayahnya saat dia menipu ayahnya itu bukanlah berkat yang sejati. Jadi saat dia bertemu dengan Tuhan, dia gak mau melepaskan Tuhan. Berkati aku, berkati aku, berkati aku Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yakub. Kemudian saat Yakub bergulat dengan Tuhan dan Yakub meminta berkat itu, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Tuhan bertanya pada Yakub, siapa namamu? 20 tahun lalu saat ayahnya bertanya kepada Yakub, siapa namamu? Dia menjawab, Esau. Tapi saat bergumul dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan menanyakan hal yang sama. Yakub menjawab dengan jujur, namaku adalah Yakub. Dan saat itulah pemulihan Tuhan terjadi. Tuhan mengubahkan dan memulihkan identitas Yakub. Tuhan menamai Yakub dengan nama yang baru, Israel. Yakub telah menerima kemenangan. Dan tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Tuhan terus bekerja dengan luar biasa. Terjadi rekonsiliasi antara Yakub dengan Esau. Saat itu dalam perjalanan pulang, Yakub tuh sebenarnya masih takut meskipun dia sudah diberkati oleh Tuhan. Dia berjalan di paling belakang. Kemudian dikatakan, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Di dekatnya dia, dipeluk lehernya,
Dan diciumnyalah dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Perpecahan di antara saudara, Tuhan memulihkan. Tuhan menyentuh dan mengubahkan hati Esau. Dan rekonsiliasi terjadi. Mereka kembali menjadi saudara. Padahal sejak dalam kandungan, mereka sudah bertolak-tolakan ya. Tapi Tuhan mengubahkan. Apa yang ditakutkan Yakub tidak terjadi, Tuhan bekerja luar biasa. Proses Tuhan terus berlanjut, Bapak Ibu Saudara. Tidak sampai di situ, anak-anak Yakub bagaimana proses Tuhan seperti yang firman khotbah dari Pastor Tri minggu yang lalu. Bagaimana anaknya Dina diperkosa, bagaimana anaknya Yehuda, Simeon dan Lewi membunuh bangsa yang memperkosa. Dina adiknya, bagaimana Yakub kehilangan Yusuf, dijual oleh saudara-saudaranya, tapi Tuhan sungguh luar biasa memakai anaknya untuk memulihkan keluarganya, bahkan memulihkan Israel. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yakub? Respon Yakub sudah berubah saat dia bertemu dengan Tuhan. Dia selalu mencari, kalau ada masalah dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu mencari Tuhan dan kehendaknya. Dan di akhir hidup Yusuf, dikatakan di Kejadian 48 ayat 15, sesudah itu diberkatinyalah Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku seumur hidupku sampai sekarang. Ketika sampai pada masa akhir hidupnya, kepercayaan Yakub tidak surut, Bapak Ibu Saudara. Dia mati dengan iman yang sangat besar di dalam Tuhan. Yakub mengakui bahwa Tuhan telah menuntun sepanjang hidupnya. Ayat yang terakhir. Ketentuan Tuhan tidak pernah gagal. Kedaulatan Tuhan tidak pernah gagal. Yakub is the chosen. Roma 9 ayat 11. Dikatakan sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan melakukan apa yang baik atau yang jahat. Jadi sebelum Yakub, firman ini mengatakan Yakub dan Esau, Bapak Ibu Saudara. Sebelum mereka dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Seburuk-buruknya pola asuh yang salah, baik itu terjadi pada diri kita, maupun pada anak-anak kita, mungkin kita sebagai orang tua, kita punya begitu banyak kelemahan. Kita bukan manusia yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mau ngulangin itu sudah tidak mungkin. Aku mau balik saat anakku lahir, gak mungkin. Atau aku mau baleni, aku punya anak lagi. Sampai berpuluh-puluh beratus anak, gak mungkin kita menjadi seorang orang tua yang sempurna. Tapi kita tahu, Tuhan membentuk Yakub untuk mewujudkan proyek yang besar untuk penurunan generasi yang akan memunculkan Mesias. Bagaimana anak-anak Yakub ditulis dalam firman, dalam Alkitab, menjadi keturunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan sanggup mewujudkan rencana yang mulia justru lewat perantaraan anak yang salah asuh. Jangan kita berkecil hati, Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisi kita saat dilahirkan, bagaimanapun kondisi ayahmu atau ibumu atau dunia memperlakukan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya dan Saudara, semua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk suatu rencana yang besar. Rencananya tidak pernah dapat digagalkan oleh siapapun. Mari kita mau berikan hati kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan hidup kita, supaya Tuhan kembali memulihkan
hidup kita, anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita, gereja kita, generasi muda kita. Percaya pada setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi. Percaya kepada Tuhan. Biarlah setiap proses yang kita lalui, kita bertemu dengan Tuhan. Pertemuan kita dengan Tuhan menjadi titik balik. Kita menjadi seorang pribadi yang dirindukan oleh Tuhan. Dan rencana Tuhan dalam kehidupannya boleh terjadi. Selamanya Engkau Tuhan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadi terutama dan pertama dalam hidup kami, dalam hati kami. Kami tak mau melepaskan-Mu Tuhan. Pengharapan kami, masa depan kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa kami hanya ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu Yesus selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kedaulatan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Perkataan-Mu dan firman-Mu yang iya dan amin itu yang digenapi dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau sungguh luar biasa. Engkau masuk begitu rupa dan berbaur dengan silsilah orang berdosa. Bukan hanya untuk Abraham, Ishak dan Yakub, tapi Engkau juga masuk ke dalam kehidupan kami sampai kepada anak cucu. Tidak ada satupun yang tanpa cacat, tetapi Engkau sudah masuk begitu rupa dengan kasih-Mu yang melampaui segala cacat dan noda serta celah kami. Karena kuasa-Mu, kasih-Mu lebih besar daripada segala noda yang ada pada nenek moyang kami sampai dengan anak cucu. Engkau Allah yang penuh dengan pengasih. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu sudah dengan taat untuk memenuhi akan bisikan Roh Kudus, sehingga bertalu-talu kami mendengar firman yang berulang minggu yang lalu dan minggu hari ini. Bahkan yang ketiga besok hari Sabtu di doa pagi. Kami taat akan memenuhi akan panggilan dari Roh Kudus untuk menyampaikan segala hal yang mulia, yang luhur, yang tidak dimengerti oleh dunia, tetapi rahasia yang Engkau singkapkan hanya kepada gereja-Mu. Bapak berkati hamba-Mu yang sudah dengan taat tanggap terhadap apa yang Roh Kudus sudah ajarkan, meteraikan apa yang sudah kami dengar ya Bapak, sehingga ketika kami nanti pulang dari tempat ini, keluar dari ruangan, firman tidak akan hilang atau dicuri oleh si jahat, tetapi Engkau meteraikan oleh kuat kuasa Roh Kudus, bahkan akan membuahkan segala hal yang baik bagi kemuliaan-Mu. Bapak, kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Kami angkat apa yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk dihimpun, dikumpulkan, untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Kuduskan, 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 sucikan. Selamanya Kau Tuhan yang terutama di hidupku. tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam selamanya. Kau
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah jemaat-Mu Tuhan yang tidak mau akan kehilangan imannya meskipun diguncang di dalam zaman yang semakin dekat kepada kesudahan, yaitu akhir zaman. Tetapi Engkau Roh Kudus memeteraikan iman kami kepada Engkau. Kami hendak memperbarui akan pernyataan iman kami kepada Engkau secara terumus. Kami hendak membacakan syahadat-Mu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ini anak-anak-Mu Tuhan hendak menyapa Engkau karena Engkau orang tua kami, Bapa kami di surga. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami angkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati dengan iman, percaya kepada Engkau. Bapa, ini seluruh jemaat-Mu jamah pada saat ini juga. Terimalah berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia juru selamat yang hidup Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Kudus siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kami yang percaya berkata bersama, amin. Kasih salam kiri kanan, selamat siang, Tuhan memberkati. When we give